Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-hazina idza syi'ta sahla ya arhamar rahimin. Khalifiddin wa khalifillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Selalu dan senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Ya, karena nikmat-nikmat tersebut, nikmat hidayah, taufik, kesehatan, nikmat Islam dan iman, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan ayat Al-Qur'an dan mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Azza wa Jalla telah memberikan keutamaannya melalui lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Mujtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yazkuruna kitaballah." Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah, mempelajari kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mengajarkan satu sama lainnya. Kecuali kata Allah, "Inna nazalat 'alaihimus sakinah." Allah turunkan kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi oleh rahmat Allah. Wa hafathumul malaikah, dan mereka dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rezeki, yang menghidupkan dan mematikan kita, yang mengurus kita, Allah Subhanahu wa taala sebut kita di hadapan para malaikatnya. Maka subhanallah jemaah, ini suatu keutamaan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang belajar duduk di salah satu rumah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat dan salam kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang berusaha ittiba kepada beliau. Jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yashkurullah lam yashkurin nas." Tidak dikatakan seorang itu bersyukur kepada Allah jika dia tidak berterima kasih atau bersyukur kepada manusia. Oleh karenanya kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan ahsanal jazaa kepada takmir masjid As-Sabirin beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk sedikit memberikan faedah nasihat yang tentunya jamaah nasihat ini kami peruntukkan untuk kami pribadi dan kemudian kepada para jamaah sekalian, dan juga sebagai bentuk pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang mana kata Allah tabaraka wa taala, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan, karena peringatan tersebut bermanfaat bagi orang yang beriman. Dan juga sebagai bentuk pengamalan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana kata Nabi, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Oleh karena jemaah, kami berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pertemuan kita pada subuh hari ini, subuh yang barakah ini, di masjid yang mulia ini, tidak hanya berkumpul di dunia saja, melainkan kita juga akan berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita menginginkan yang namanya kebahagiaan. Siapapun kita. Ketika kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah kita ingin bahagia? Maka jawabannya akan sama jemaah.
kita pasti ingin bahagia. Di dalam hal ini, di dalam mencari kebahagiaan, manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama, mereka mencari kebahagiaan yang prioritasnya kepada dunia. Sedangkan golongan yang kedua, mereka mencari kebahagiaan yang prioritasnya kepada akhirat. Jemaah saudara bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat sebagian daripada manusia yang mencari kebahagiaan yang prioritasnya kepada dunia, mereka cari harta yang berlimpah, mengumpulkan aset yang banyak, jabatan yang banyak, mencari popularitas, ketenaran, eksistensi. Maka timbullah pertanyaan besar jemaah, sampai kapan kebahagiaan yang mereka kejar-kejar tersebut? Ada kalanya kebahagiaan tersebut akan berakhir pada masanya. Ketika seorang meninggal dunia, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta, aset yang banyak yang dia kumpulkan akan menjadi warisan untuk keturunannya. Ketika seorang mencari kebahagiaan dengan jabatan, ada masanya ketika dia meninggal dunia, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jabatan tersebut sudah tak berarti baginya. Ketika seorang mencari kebahagiaan dengan popularitas, dengan ketenaran, maka timbul juga pertanyaan jemaah, sampai kapan kebahagiaan tersebut? Ketika dia meninggal dunia, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia akan melupakannya. Mungkin ketika dia dikuburkan, diwafatkan oleh Allah, manusia menguburinya, menemaninya di kubur mungkin hanya setengah hari, sepekan setelahnya, 2 pekan setelahnya, manusia akan melupakannya, seakan-akan dia tak pernah ada di dunia ini. Itulah hakikat daripada kebahagiaan dunia jemaah. Fana, berakhir, selesai, hanya di dunia saja. Namun ketika sebagian daripada manusia yang mungkin hartanya sedikit, hartanya tak banyak, tapi dia punya sumber kebahagiaan ini, dia punya sumber kebahagiaan yang dia terus pegang, maka harta yang sedikit tersebut tidak menjadikan dia bergantung padanya. Ketika dia punya sumber kebahagiaan ini jemaah, walaupun dia hanya manusia biasa, tidak punya jabatan, tidak terkenal di kalangan manusia, tapi dia punya kebahagiaan ini, memegang sumber kebahagiaan ini, maka subhanallah jemaah, semua itu tak berarti baginya, karena dia berpegang kepada sumber kebahagiaan ini. Allah Azza wa Jalla, Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan kepada kita sumber kebahagiaan jemaah, sumber kebahagiaan yang tak pernah kekang oleh waktu, tak pernah pudar oleh zaman. Dia akan selalu ada sampai hari kiamat. Dan subhanallah jemaah, ketika seorang berpegang kepada sumber kebahagiaan ini, dia tak hanya mendapatkan benefitnya di dunia, dia tidak hanya mendapatkan keuntungannya di dunia, tapi dia juga mendapatkan keuntungannya di akhirat. Walaupun dia tak punya harta, tak punya jabatan, tak punya popularitas, tapi dia pegang sumber kebahagiaan jemaah, maka dunia ini sudah tidak ada artinya. Maka jadi pertanyaan, apa sumber kebahagiaan tersebut? Sumber kebahagiaan tersebut jemaah adalah Al-Quranul Karim, Al-Quran yang ada di sekitar kita, yang mungkin jemaah kita tak sadar bahwa Al-Quran adalah sumber kebahagiaan yang baru saja kita tinggalkan Ramadan, di mana manusia berlomba-lomba mencari pahala, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak tadabbur Al-Quran. Namun yang menjadi renungan bagi kita, bagaimana setelah Ramadan? Dan kita sudah masuk pada bulan Dzulqa'dah, Syawal telah berlalu, sebulan berlalu setelah Ramadan. Maka menjadi pertanyaan untuk kita, bagaimana kabar kita dengan Al-Quranul Karim? Jemaah saudara Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita membuka Al-Quran, lembaran demi lembaran Al-Quran,
maka kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan segala solusi, memberikan segala tips untuk keluar dari segala permasalahan yang kita hadapi. Ya mungkin subhanallah jamaah, ketika kita merasa ujian kita, masalah kita begitu berat, rezeki kita seret mungkin, masalah yang terus datang tak pernah selesai, Allah Subhanahu wa taala telah berikan solusi dalam Al-Qur'an. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah kita mengambil solusi yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan? Kalau kita membaca ayat jemaah di dalam surat At-Talaq, Allah katakan di juz 28, Allah katakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan kepada mereka jalan keluar. Dan Allah katakan di dalam ayat berikutnya wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan segala urusannya mudah. Allah jadikan segala urusannya lancar. Solusinya apa jemaah? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka Al-Qur'an, melihat bagaimana ujian yang kita hadapi di dunia ini sangat berat, coba kita baca Al-Qur'an, baca terjemahnya, dan berusaha untuk memahami apa yang kita baca. Maka kita akan melihat daripada Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana orang-orang dahulu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang jauh lebih berat daripada kita. Kalau kita membaca surah Yusuf jemaah, maka kita akan melihat bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam diuji oleh Allah, diuji dengan saudara-saudaranya, dilemparkan ke sumur, dipenjara, difitnah, digoda oleh wanita. Ketika kita membaca surah Yunus, kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan Nabi Yunus yang diuji oleh kaumnya, sampai Nabi Yunus terlempar ke laut dan ditelan oleh ikan paus. Kalau kita melihat bagaimana di surah Ibrahim, di surah Maryam, Allah Subhanahu wa taala gambarkan Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh ayahnya yang menyembah berhala, bahkan tidak beriman kepada Nabi Ibrahim tersebut, tidak percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada. Kalau kita melihat membuka Al-Qur'an, kita akan melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan dakwahnya. Orang tuanya tidak ada di masa beliau hidup, diuji dengan anak-anak beliau yang meninggal, diuji dengan kaumnya, sampai-sampai beliau dilempar dengan batu sampai gigi beliau patah karena tidak ada yang terima dengan dakwah beliau pada saat beliau bertemu di Taif. Kalau kita melihat ini jemaah, kita melihat juga bagaimana di surah Al-Buruj Allah Subhanahu wa taala gambarkan kisah Ashabul Ukhdud. Orang-orang dahulu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan mereka. Pada saat itu raja yang bengis, raja yang kejam membuat sebuah parit yang di dalamnya kobaran api. Siapa yang tidak beriman kepada raja tersebut, maka dia akan dilemparkan dalam keadaan hidup-hidup, terbakar hidup-hidup. Ujian keimanan mereka jemaah jauh lebih berat daripada kita. Yang dengannya ketika kita merenungi, membaca Al-Quran, berusaha untuk memahami artinya, mentadabburinya, maka kita akan merasa bahwa ujian kita saat ini tidaklah apa-apa dibandingkan mereka ujiannya yang jauh lebih berat. Jemaah saudara Allah Subhanahu wa taala, insyaallah anak akan menyampaikan sedikit beberapa kutipan Al-Quran yang mudah-mudahan ini menjadikan kita semangat, menjadi pemantik semangat kita, motivasi kita untuk lebih dekat dengan Al-Quranul Karim. Khawanifuddin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala jadikan satu huruf daripada Al-Qur'annya menjadi 10 kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalihha."
Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, yang satu huruf tersebut diganjar oleh Allah sebagai satu kebaikan, dan kebaikan tersebut dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim harf itu satu huruf. Walakin alifun harf. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, wa mimun harf, dan mim itu satu huruf. Subhanallah jemaah. Allah Subhanahu wa taala jadikan satu huruf daripada Al-Quran 10 kebaikan. Maka ketika kita membaca Al-Quran satu halaman dalam satu harinya, satu lembar atau bahkan satu juz dalam satu harinya, maka betapa banyak pahala yang kita dapatkan dari membaca Al-Quranul Karim. Dan kita semuanya yakin jemaah bahwasanya pada hari kiamat adanya yaumul mizan, hari pertimbangan, di mana amal kebaikan dan amal buruk ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakah yang lebih berat? Jika amal kebaikan lebih berat, maka dia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya. Dan di antara kiat amal saleh yang menjadikan timbangan amal kita berat adalah memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua jemaah, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui lisan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran akan menjadi syafaat bagi pembacanya. Nabi SAW mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi pembacanya. Kemudian keutamaan yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang membaca Al-Quran, Allah jadikan dia bersama dengan para malaikat yang mulia. Nabi SAW mengatakan, Al-mahiru bil-Quran ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir, pandai dalam membaca Al-Quran, maka dia akan bersama para malaikat yang mulia. Walladhi yaqra'ul Quran wa yata'ta fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata di dalam membacanya, akan tetapi wahuwa alaihi syaqun, dia berusaha untuk membaca Al-Quran tersebut, maka baginya 2 pahala, kata Nabi. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, lahu ajran, 2 pahala tersebut adalah pahala dia membaca, dan yang kedua adalah pahala dia berusaha. Subhanallah jemaah, ini menjadi motivasi buat kita yang mungkin barangkali sebagian daripada kita masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Ini menjadi hadis yang tidak menjadikan kita untuk beralasan untuk pesimis. Kita nggak bisa baca Al-Quran, maka berusaha untuk baca Al-Quran, berusaha untuk mempelajari Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menilai ibadah kita. Tidak hanya menilai ibadah kita, tapi juga Allah Subhanahu wa taala menilai proses atau usaha kita. Kemudian jemaah, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang membaca Al-Quran melalui lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang yang mempelajari Quran dan berusaha untuk mengajarkannya, Allah berikan ia predikat sebagai sebaik-baiknya manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka hadis ini jemaah mengingatkan kepada kita bahwasanya sebaik-baik manusia bukan mereka yang punya banyak harta, bukan mereka yang punya jabatan yang banyak, bukan popularitas, ketenaran, tapi mereka yang mempelajari Al-Quran, berusaha untuk belajar Al-Quran. Walaupun udah pandai, udah mahir, tapi dia terus belajar Al-Quran dan dia berusaha untuk mengajarkannya. Dan subhanallah jemaah, kita mengajarkan Al-Quran bukan berarti kita mengajarkannya di masjid, di majelis ilmu, tetapi kita juga punya peluang untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita, cucu kita, saudara-saudara kita, ya, sepupu dan kerabat yang lainnya.
Walaupun kita mengajarkan satu huruf saja jemaah, satu huruf yang kita ajarkan kepada anak tersebut, maka pahala yang kita dapatkan sampai anak tersebut baca, kemudian dia ajarkan lagi sampai dia meninggal dunia. Satu huruf jemaah, satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bagaimana kalau kiranya kita ajarkan banyak daripada huruf Al-Quran? Ini keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka yang berinteraksi pada Al-Quran, baik di dalam membacanya, menghafalnya, kemudian memahaminya dan berusaha untuk mengamalkan Al-Quran. Dan kemudian jemaah, insyaallah anak menyampaikan sedikit beberapa tips di antara metode tadabbur Al-Quran. Metode tadabbur Al-Quran yang mana ini disampaikan oleh salah satu syekh pengajar di Masjid Nabawi, yang mana beliau menyampaikan tentang beberapa tips agar kita bisa mentadabburi Al-Quran. Karena jemaah, ketika kita mencari kebahagiaan dengan Al-Quran, mencari ketenangan dengan Al-Quran, bukan hanya sekedar baca saja, tapi juga kita berusaha untuk memahami Al-Quran. Yang pertama jemaah, di antara metode tadabbur Al-Quran adalah hendaknya kita membersihkan hati dan mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita buka kitab-kitab para ulama, kitab Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, Arba'in An-Nawawi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, maka hal pertama yang mereka ingatkan adalah tentang perkara niat. Karena perkara niat jemaah inilah penentu amal soleh kita diterima atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara niat. Makanya kata para ulama tentang menghadirkan niat dalam membaca Al-Quran, ihdharun niyyah ma'al ikhlasi lillahi 'inda qira'atil Quran. Hendaknya seorang ketika dia ingin mentadabburi Al-Quran, dia ingin mengambil pelajaran daripada Al-Quran, maka hendaknya dia hadirkan niat disertai keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika membaca Al-Quran. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat, dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan kemudian para ulama juga mengatakan fa innamal akhlasa takhallasa. Seorang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan amal saleh, maka takhallas, dia akan terlepas dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Dia akan terlepas dari penyakit riya, sum'ah, ujub, dan yang semisalnya. Kemudian kiat yang kedua jemaah, di antara kiat untuk bisa mentadabburi Al-Quran adalah hendaknya kita berusaha untuk membaca tafsir. Dan subhanallah, zaman sekarang banyak media-media, aplikasi yang memudahkan kita untuk membaca tafsir. Karena kitab tafsir tidak hanya, kalau mungkin sebagian daripada kita mikir tafsir itu berbahasa Arab, ya, tapi kalau alhamdulillah kita sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui aplikasi-aplikasi bermanfaat untuk kita bisa membaca tafsirnya. Ini di antara kiat agar bisa mentadabburi Al-Quran. Kemudian yang ketiga, di antara kiat agar bisa mentadabburi Al-Quran adalah hendaknya kita memperbanyak membaca Al-Quran. Seorang yang lisannya, lidahnya disibukkan dengan Al-Quran, disibukkan dengan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa melihat kalam Allah, senantiasa mendengarkan Al-Quran, maka dia akan terbiasa. Yang dengan yang terbiasa tersebut jemaah akan memudahkan dia untuk mentadabburi Al-Quran. Dia akan tersentuh ketika mendengarkan Al-Quran. Dia akan teringat dengan ayat-ayat yang dibaca, mungkin dari imam, mungkin dari saudara-saudara yang lain. Kemudian di antara kiat untuk bisa mentadabburi Al-Quran jemaah adalah meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah. Dan ini adalah prinsip akidah kita, akidah Ahlus Sunnah, bahwasanya
Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan makhluk. Karena sebagian daripada firqah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Ketika kita meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah, maka kita akan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini seolah-olah berbicara kepada kita. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka ayat tersebut ditujukan kepada kita yang membaca. Makanya kata para ulama al-i'tiqad annahu kalamullah yukhatibu, menghadirkan keyakinan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang langsung berbicara kepadanya. Sedang langsung berbicara kepadanya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum, wahai orang-orang yang beriman, kepada Allah dan kepada Rasul, dan taatlah kalian kepada Allah, wa atti'ur rasul, taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan taat kepada pemerintah kalian. Ketika Allah katakan seperti ini, maka kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah sedang berbicara, sedang memerintahkan kepada kita. Maka bagaimana kalau kiranya ketika Al-Quran diyakini sebagai makhluk? Maka ini sangat bertentangan. Kemudian di antara kiat yang lain jemaah, agar bisa mentadabburi Al-Quran adalah mendengar tilawah dari orang lain. Dan subhanallah jemaah, ini pernah dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi SAW memerintahkan kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membaca Al-Quran. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Iqra' alaihi, bacakan Al-Quran kepadaku. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, Aqra'u alaika wa alaika unzil, bagaimana aku membacakan Al-Quran kepadamu sedangkan Al-Quran turun kepadamu? Bagaimana aku membacakan Al-Quran kepadamu wahai Rasulullah sedangkan Al-Quran turun kepada Rasulullah? Maka kata Rasulullah, fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, sungguh aku suka mendengarkan ayat Al-Quran dari orang lain. Kemudian kata Nabi, kata Abdullah bin Mas'ud, fa qara'tu alaihi surah An-Nisa, maka aku akan membacakan kepada beliau surah An-Nisa sampai pada ayat fakaifa idza ji'na bikum, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin shahidan wa ji'na bikum ala haula'i shahidan. Kata Allah, maka bagaimanakah keadaan orang kafir apabila kami mendatangkan seorang saksi dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka? Kemudian pada ayat tersebut Rasulullah bilang, amsik, cukup. Fa'idha ainahu tadhbifan. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, maka aku melihat di mata beliau menangis ketika membaca sebuah ayat, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin shahidan wa ji'na bika ala haula'i shahidan. Subhanallah jemaah, Rasulullah SAW yang Al-Quran turun kepada beliau suka mendengarkan ayat Al-Quran dari orang lain. Maka ini juga bisa kita praktekkan, kita amalkan agar kita bisa mentadabburi Al-Quran. Kemudian yang terakhir jemaah adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa mengamalkan Al-Quran, bisa berusaha mentadabburi Al-Quran, bisa sholat, bisa berpuasa, bisa berinfak, semuanya karena hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya kita adalah fuqara, kata Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara, wahai manusia, kalian adalah fuqara, orang yang lemah. Sedangkan kita makan saja jemaah butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidur butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau sekiranya kita tidak butuh kepada Allah, maka kita tidak akan bisa tidur, kita tidak akan bisa makan. Rezeki, taufik, hidayah, kesehatan, semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan
kepada kita. Adapun manusia adalah perantara. Adapun manusia adalah perantara. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mengangkat kesehatan dari seorang. Mudah bagi Allah mengangkat rezeki yang telah Allah tetapkan untuknya. Oleh karena itu kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak para orang di luar sana yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, berikan kekuatan, mampu lari berkilometer, mampu mendaki gunung, tapi tak mampu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kalau jamaah sekiranya seluruh penduduk Pontianak ini atau seluruh gang ini Allah berikan hidayah taufik untuk bisa sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah, maka subhanallah jamaah, masjid ini akan penuh. Mungkin barangkali tidak cukup untuk sholat berjamaah, tapi tidak semua Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan taufik. Hanya orang-orang terpilih saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laulullah mahtadaina wala shalaina wala sunnah." Kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena hidayah Allah, kalau bukan karena taufik dari Allah, kita enggak akan mendapatkan petunjuk. Kalau bukan karena hidayah Allah, kita enggak akan bisa sholat. Kalau bukan karena hidayah Allah, kita enggak akan bisa berpuasa. Garis besarnya jemaah, laulullah. Kalau bukan karena taufik, hidayah dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya memperbanyak doa kepada Allah. Kita yang dimudahkan oleh Allah untuk beribadah, diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, maka terus memperbanyak doa. Mudah bagi Allah menjadikan seorang yang mungkin beriman di pagi harinya sore kafir. Mudah bagi Allah menjadikan seorang yang beriman di sore harinya paginya dia kafir. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sebagian pernah mendengar jemaah bahwa ada seorang syekh hafal 30 juz, paham kitab. Orang sudah berilmu, sudah dikatakan syekh, tapi diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah karena wanita. Karena wanita. Yang dahulunya dia punya ilmu yang banyak, hafalan yang banyak, hingga akhirnya karena wanita seorang syekh tersebut berpaling dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan seorang itu istiqamah atau menjadikan seorang itu futur. Oleh karena jemaah kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan kita untuk melakukan amal ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin sebagian daripada kita mudah menghafalnya, doanya adalah Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa ingat kepadamu. Wa syukrik, dan tolonglah aku ya Allah agar aku senantiasa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku agar aku senantiasa memperbagus ibadah kepadamu. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima amal soleh kita. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhasyu'ana ya arhamar rahimin. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikenal dengan ahli tauhid, bapak yang tauhid, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal beliau diterima. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, wahai Tuhan kami, terimalah amal soleh kami. Innaka antas samiul alim, karena sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Demikian jemaah apa yang Anda sampaikan. Kalau lebih Anda mohon maaf apabila ada kesalahan ilmu yang disampaikan atau ada kata-kata yang mungkin tersinggung, Anda mohon maaf. Sejatinya kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan sejatinya dari kelemahan ilmu Anda pribadi. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.